harus memilih ya, tidak kita harus harus menunggu menunggu perintah dari dari atasan, kita kita mandiri harus harus mengembangkan mandiri, diri tapi tidak tidak harus diperintah oleh diperintah oleh atasan, atasan, tapi berdiri berdiri sendiri ya, demi kemajuan kita. kita sendiri. Kemudian Kemudian reaktif. reaktif, Sebagai seorang guru kita harus sering sering merefleksi apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan kepada guru kita, sehingga bisa mengambil sisi positifnya dan sisi negatifnya, biar belajarnya menjadi maju. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kolaborasi bersama teman, bersama teman, bersama kepala sekolah dan lingkungan sekolah itu maju bersama-sama untuk bersama-sama memajukan pendidikan. Kemudian inovatif. Inovatif itu berarti selalu memberikan hasil pembelajaran yang baru, yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid, di mana kita sebagai seorang guru itu harus berpihak pada murid. Ya. Kemudian peran guru penggerak yaitu yang pertama pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu ya, sudah pasti. Kemudian yang kedua Tadi yang pertama pembelajaran yang sudah setiap hari sebagai guru kita pasti menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian menggerakkan komunitas praktis ya. Kita sebagai seorang guru bisa memberikan sumbangsi kita untuk berkomunikasi dengan sesama guru. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Jadi menjadi pembimbing bagi guru lain atau kolaborasi. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Ya, sekarang kita sedang berkolaborasi ya untuk berbagi praktik ya. Dan yang terakhir dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita sebagai guru bisa mewujudkan kepemimpinan murid dengan pembelajaran, ekstrakurikuler dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah visi dari guru penggerak, di mana kami sebagai seorang guru penggerak itu disuruh untuk memiliki visi. Saya sebagai seorang guru PTD SD Malang Sari 2 tetap visi kami itu seperti yang ada di kurikulum kita ya. Guru harus memiliki visi yang mengarah pada perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kita harus membuat strategi perubahan berdasarkan proses perencanaan inquiry apresiatif menggunakan tahapan BAGZA. BAGZA itu jare wong Sunda, maka kata orang Sunda itu artinya bahagia ya. Di mana BAGZA itu adalah akronim. B-nya itu buat pertanyaan, kemudian yang A-nya ambil pelajaran, yang G-nya gali mimpi, yang J-nya jabarkan rencana, dan yang A-nya eksekusi ya. Di mana ini adalah untuk memajukan sekolah kita. Dari kekuatan yang ada dari sekolah kita, apalagi dari murid kita ya. Kita harus mencari kekuatan ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah tentang visinya ya. Visi saya itu sebagai seorang guru penggerak itu adalah untuk mengelola perubahan positif dengan mendidik yang ramah ya, karena visi SD kita juga ramah, yaitu religius, aktif, mandiri, dan amanah dan handal ya, dengan mencerminkan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi visi kita bisa jadikan semangat ya Bapak Ibu ya untuk memajukan pendidikan di UPTD SD 2 Balangsari. Nah, kemudian budaya positif. Di sana budaya positif itu adalah budaya yang memberikan nilai-nilai yang positif
nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik ya. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tanam, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan menghindari dari hal-hal yang tidak baik. Disiplin dan motivasi. Disiplin positif tidak harus memberikan hukuman ya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya ada disiplin disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Dari disiplin yang paling itu adalah disiplin diri sendiri ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang murid inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai yang ada dan dipercaya ya. Kemudian kita sebagai guru itu harus memberikan teladan bahwa budaya positif itu harus kita realisasikan minimal kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam budaya positif itu ada keyakinan kelas. Nah, untuk terciptanya budaya positif, pertama kita harus mulai memperhatikan kelas kita, mulai dengan membuat kesepakatan kelas, dengan keyakinan, diyakinkan atau prinsip-prinsip bersama di antara para warga sekolah. Ya, minimal di kelas masing-masing ya. Keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif karena keyakinan akan lebih memotivasi murid dari dalam institusi. Jadi seperti contohnya kita di kelas kan ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Misalnya pembagian jadwal piket. Biasanya anak-anak tidak harus kita yang membagi tapi mereka. Sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian kita sebagai guru juga di sini kami belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Itu kebutuhan akan memilih. Yang kelima yaitu kesenangan. Kemudian kita sebagai seorang guru ada 5 posisi, itu 5 posisi kontrol. Merupakan model disiplin yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yaitu pertama posisi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita sebagai seorang guru kita ada di khusus mana tuh? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer, karena manajer itu seperti ibu kepala sekolah. Oke, di sini dijelaskan lagi yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin penemuan sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi juga adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka. Itu menurut Watson pada tahun 2004 ya. Di mana kemarin saya sebagai guru penggerak juga melaksanakan tentang restitusi dan mulai dari kelas saya sendiri. Nah, sebagai seorang pendidik, saya akan berusaha untuk mewujudkan budaya positif di sekolah saya supaya murid dapat belajar aman dan nyaman. Ada tahapan untuk melakukan restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu ketika tidak punya masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Tidak sekonyong anak disalahkan, tidak, tapi ada tahap demi tahap. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan
presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari penjelasan yang saya jelaskan. Dan di sini alhamdulillah kita sudah ada Bapak Haryono ya, Bapak pendamping praktik saya, dan juga Ibu Neni. Beliau adalah Bapak yang sangat luar biasa yang selalu membimbing dan menyemangati kami dalam menjalankan kita sebagai calon guru penggerak. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurlela yang sudah mempresentasikan mangga untuk sekarang saya buka sesi tanya jawab atau barangkali ada yang menanggapi dan menambahkan. Tapi sebelum menanggapi atau memberikan pertanyaan, mohon untuk memberikan kode atau mengangkat tangannya. Sok yang mau bertanya, ada itu kita katakan tuh, mangga silakan. Kita berbagi saja, santai saja. Kita berbagi praktik, berbagi ilmu ya untuk kemajuan PTDSDN Malangsai 2. Mangga Bapak Cakiman, Bapak Matakin, Ibu Nini, Ibu Ani, ayo. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Neni. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin belum ada tanggapan, maka dari itu dilanjutkan ke presentasi saya. Kurang lebihnya sama seperti yang dipresentasikan Ibu Nurlela. Terima kasih atas kesempatannya. Keterkaitan antar materi. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Dan semua sudah dibahas oleh Ibu Nurlela tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya hanya menambahkan sedikit. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu bukanlah kertas kosong. Yang mungkin selama ini masih banyak yang menganggap bahwa siswa atau murid kita itu sebagai kertas kosong. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukanlah tabula rasa atau bukan kertas kosong yang seenaknya kita tulis atau kita inginkan. Tetapi anak itu bagaikan garis yang tipis atau garis putus-putus. Kita sebagai guru hanya menebalkan saja atau menuntunya. Jadi intinya bahwa anak itu semuanya mempunyai bakat. Kita sebagai guru hanya menuntunya untuk segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Yang kedua adalah nilai dan guru penggerak yang tadi sudah dijelaskan pula sama Ibu Nurlela. Bukan hanya guru penggerak saja yang mempunyai nilai atau peran tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu guru semua yang di sini yang sudah hebat, yang sudah berpengalaman juga mungkin sudah mempunyai nilai-nilai peran tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan. Tadi juga Ibu Nurlela sudah menjelaskan bahwa guru itu adalah tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana
murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Karena pada hakikatnya pembelajaran yang lebih penting itu adalah pembelajaran dari orang tua, bukan dari orang lain. Tetapi bersandar pada kekuatan dirinya itu, penguatan dari nilai dan peran-peran guru itu untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak. Sebagai guru, kita memerlukan sebuah visi yang jelas menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan kepada murid kita. Keyakinan kita atas visi itulah yang akan kita terus membuat terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri, serta menguatkan kolaborasi lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Latihan di atas adalah bagian dari kegiatan menulis kreatif yang berupaya membantu Anda dalam menyingkap visi apa yang sebetulnya selama ini telah diyakini dan perlu terus diyakini demi kemaslahatan murid-murid tersebut. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenalkan pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut sebagai IA atau inquiry apresiatif. Tadi juga sudah dijelaskan tentang Bagja dan IA tersebut. Kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif. Budaya positif di sini ada disiplin positif, ada posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja presentasi tambahan dari saya untuk melengkapi presentasi yang sudah dipresentasikan sama Ibu Nurlela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Neni yang sudah memaparkan tadi presentasinya. Mangga, Bapak Ibu, di sini juga ada pertanyaan di chat nih, kalau chat. Bagaimana cara meningkatkan kualitas belajar di kelas sesuai dengan Bagja? Oke, selamat datang Bapak Ade hari ini. Ya, saya berusaha untuk menjawab ya Pak ya. Yang pertama, kita itu harus melihat kekuatan yang kita miliki di kelas. Apakah dari siswa, apa dari gurunya ya. Nah, apa yang kita miliki? Nah, kita buat pembandingan apa sebenarnya yang dimiliki oleh anak itu. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran apa saja dari pembelajaran yang kita dilakukan, sisi positif dan negatifnya. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Seperti apa sebenarnya pembelajaran yang kita harapkan atau yang kita inginkan sebenarnya untuk kemajuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, jabarkan rencana. Jadi kita membuat rencana apa-apa yang akan kita lakukan supaya bisa meningkatkan kualitas belajar di kelas kita. Yang ketiga, langsung kita praktek atur eksekusi sehingga dari tahap-tahap itu kita bisa lakukan di kelas kita dan juga kepada siswa kita. Mudah-mudahan Pak puas dengan pertanyaan dari saya. Mungkin Ibu Devi mau menambahkan. Tadi pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kualitas belajar di kelas sesuai dengan Bagja. Mungkin ada tambahan sedikit.
Tadi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kualitas belajar di kelas sesuai Di kelas. dengan Bagja? Kita kembali lagi untuk melihat urutan Bagja, bahwa di situ ada, pertama kita sudah mengikuti aturannya. Yang pertama itu buat pertanyaan. Setelah kita buat pertanyaan, habis itu marilah kita ambil pelajarannya. Gali impian dan jabarkan rencana. Dan yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Misalnya contoh kecilnya pada saat kita melakukan upacara bendera. Mungkin upacara bendera bagi anak-anak terlalu lama atau mungkin cuacanya panas. Nah, bagaimana caranya pada saat upacara bendera itu anak menjadi cepat dan mendengarkan? Mungkin kita pakai sound system untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau ada perubahan di pengibaran bendera. Dengan yang kemarin juga saya lihat Bapak Mutakin sudah ada formasi yang terbaru untuk pengibaran bendera di SD, tidak hanya 3 orang ya Pak, tapi lebih dari 3 orang, 9 orang. Jadi mungkin Mantap. dan juga Pak Wiwin juga melengkapi dengan audio, sehingga anak-anak itu jadi merasa lebih semangat mengikuti upacara. Mungkin itu sedikit contohnya. Terima kasih. Iya. Mantap nih. Oke, Ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu kita berbagi saja. Ayo. Mangga angkat tangan. Iya, Pak, Pak. kepada Pak Iing. Silakan Pak Iing. Terima kasih kepada Ibu Nurgune. Jadi saya menyimak bahwa guru bisa sebagai manajer siapa mengelola kelas, dan yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara atau metode untuk menuntun atau menemukan bakat anak yang tadi akan jadi putus-putus. Dan itu tentunya kita tahu bahwa anak itu memiliki bakat yang beraneka ragam. Satu itu sedangkan kemampuan guru dan bakat dan bawaan guru tersebut tidak enak, atau itu saja ya pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu Neni dan Ibu Lemila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Di sini saya akan berbagi ya, berbagi pendapat. Nanti juga bisa ditambahkan dari teman-teman ya, bagi bersama. Bagaimana cara untuk metode untuk menemukan anak yang berbakat, intinya begitu kayaknya. Nah, kita sebagai seorang guru harus mengenali siswa kita. Jadi tidak hanya mengenali siswa yang saja, tapi semua siswa harus kita kenali dan harus kita pahami karakternya masing-masing. Karena setiap siswa itu unik dan memiliki bakat terpendam. Oleh karena itu salah satu PR kita adalah cara mengkomunikasikan, Pak ya. Mengkomunikasikan minimal tadi yang saya jelaskan bahwa ada kesepakatan keras. Nah, di kelas 6 yang saya coba kemarin setelah saya mendapatkan ilmu dari calon pengguru tentang keyakinan keras, saya berusaha untuk sedikit merubah proses pembelajaran awal-awal. Bagaimana cara anak ini bisa dikenal lebih dekat. Kemarin melalui pembagian kertas berwarna ya. Saya tanyakan apa hobi mereka dan apa yang mereka tidak sukai.
Dan alhamdulillah buktinya anak-anak anak-anak itu itu menjawabnya, menjawabnya, apalagi dalam kertas itu ditulis masing-masing. Nah, setelah saya tulis pertanyaannya, mereka menjawab menjawab dengan jujur. dan ketika sudah ada jawabannya, saya langsung anak memagang di rumah kertas di sebuah kertas yang sudah saya pajang di kelas supaya mereka tahu oh ternyata bakat saya atau sesuatu yang tidak saya inginkan itu ada ditulis di situ. Mereka tidak hanya dia yang tahu, tapi saya sebagai guru tahu dan juga teman-teman juga tahu. Dan dari situ kita bisa melihat kemampuan anak. Apakah betul anak ini misalnya bakatnya di sini, misalnya anak senang bulu tangkis, ayo kita didik anak itu dengan bulu tangkis. Atau anak ini dalam pelajaran biasa saja akademiknya, tapi dalam hal ekstra mereka sangat bagus. Atau adalah ketika dalam ekstra bagus, dalam anak-anak juga bagus, karena anak-anak berbeda-beda komunitas ini. Jadi kita bisa salah itu dengan cara berkomunikasi, belajar, membuat kesepakatan dengan anak. Ya Pak, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Ibu Neni mau menambahkan, silakan. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali Pak. Saya yakin dan saya tahu Pak Iing juga pasti sudah tahu jawabannya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit bahwa garis putus itu intinya anak itu sebenarnya dari kecil sudah intinya kodrat anak ya Bu ya, sudah punya bakat tersendiri, bakat terpendam. Bahkan kemarin pada saat rapat SD kita sudah mengutarakan kepada orang tua bahwa anak-anak yang sedang bermain bukan berarti itu sedang bermain, tapi mereka mungkin sedang mencari atau sedang mengeksplor dirinya, sehingga guru sudah mengetahui bakat mana si anak tersebut. Jadi intinya mungkin kalau misalnya anak itu dia itu bakatnya di voli mungkin Pak. Kalau kita paksakan ke badminton atau ke basket mungkin agak susah. Jadi intinya anak itu sudah punya garis, kita yang sebagai guru tinggal menebalkannya. Misalnya suka voli tersebut ya kita arahkan, kita tuntun hingga anak itu benar-benar menguasai di permainan atau di olahraga voli tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mangga untuk yang lainnya barangkali ada tambahan. Bagaimana Pak Iing? Ya, sebenarnya setuju. Cuman yang jadi kendala kemampuan gurunya. Contoh yang dicontohkan tadi Bu Nemi, anak itu bermain voli, harus kita arahkan ya. Nah, sudah secara pribadi tidak bisa bermain voli. Jujur. Nah, makanya di SD itu kan ada bidangnya masing-masing, Pak. Oh iya iya. Ada guru olahraga, ada kolaborasi dengan sama guru ya. Iya, betul. Ya, iya. Kalau seperti itu mungkin bisa di tangan hal yang seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pemutakin pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tanya kepada yang lain bisa tambahkan atau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu. Mangga, Pacar Timan. Pacar Timan diaktifkan dulu. Mic-nya diaktifkan Pak. Alhamdulillah ya, kita bisa berdiskusi hari ini. Masih ada waktu 30 menit lagi. Karena rekamannya baru 30 menit. Mangga Pak Wiwin, barangkali ada tanggapan. Ayo Mangga Pacar Timan. Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur
Ibu Nemi sebagai guru profesional. Amin. Amin. Saya bertanya sedikit tentang khususnya kelas 5. Karena 5 masih ada yang belum bisa, terutama membaca dan menghitung. Nah, dengan cara metode apa kira-kira anak itu yang tadi bisa gabung dan saya kurang lebih saya maaf wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi pertanyaannya bagus sekali. Metode apa yang akan kita lakukan dengan anak yang belum bisa baca dan berhitung ya? Nah, kita sebagai seorang guru tugasnya menuntut, bukan menuntut. Jadi biarkan anak-anak itu berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan bisa ada anak yang bisa, makanya kita memberikan pendekatan dulu. Maksudnya apa kendalanya anak-anak ini tidak bisa baca? Jadi kita cari tahu. Nah, kita cari tahu, setelah kita cari tahu, kita dekati, kita berikan arahan dan kita berikan dukungan minimal ketika anak yang sudah pulang, kita kasih waktu dengan anak tersebut, kita berikan tenang 1 jam atau sampai setengah jam sampai 1 jam supaya anak itu berlatih untuk membaca dan menghitung ya. Mudah-mudahan dengan anak bisa semangat untuk belajar lagi. Dan kita sebagai gurunya harus fokus dan memberikan semangat agar anak itu selalu belajar untuk memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak. Ya, mungkin Ibu Nemi ada tambahan, silakan. Ya, mungkin Ibu Nemi ada tambahan, silakan. Mungkin tambahannya berkolaborasi dengan orang tuanya, Bu. Mungkin ada kendala. Ya. Mungkin ada tambahan juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Karena sesungguhnya itu bukan hanya PR ya Pak ya, kita semua. Karena satu dua tiga itu adalah kolaborasi dari yang ada di kita. Jadi kita supaya anak bisa baca harus bekerjasama untuk menuntaskan anak-anak tersebut dengan cara itu tadi memberikan ruang untuk mereka agar untuk mereka di luar jam belajar tetap belajar di luar jam pelajaran. Mungkin itu Pak Catiman jawaban dari kami. Ya, makasih banyak Bu atas jawabannya. Saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, siap. Semangat A. Mungkin ada yang lain, ada yang bertanya. Pak sekolah. Ayo Bu Ani. Kita santai aja diskusi santai tapi sambil memberikan. Kan dibikin dulu berpikir. Silakan Ibu Trianita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditanyakan bagaimana menghadapi gejala anak yang tidak masuk, Bu. Barangkali saya bisa menambah. Curhat. Kebugi dingin. Karena gejala orang tuanya begini Bu, katanya udah ini, maka udah berbagai cara, tapi anak susah untuk berangkat ke sekolah. Saya sudah datangi ini rumahnya. Terus gimana cara menyikapinya untuk hal seperti ini Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ani. Oke, tadi Pak Haryono, Mangga mungkin Pak Haryono mau berikan tanggapan. Pak Haryono, persilakan. Terima kasih guru-gurunya saya, ada Bu Nur, ada Bu Nemi. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Bu Nemi.
mentor, siswa itu anak itu seperti kita sendiri. Anak itu dan apa yang disampaikan tadi dengan Ibu Neti tadi betul, anak itu yang kodratnya itu anak itu adalah bermain seperti itu. Jadi pada intinya siswa itu guru itu hanya membantu ya mengarahkan untuk proses pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nemi dengan Bu Nur, harusnya tadi ada seharusnya guru itu tidak yang muncul pada saat sekarang ini kan bagaimana Bapak Ibu guru itu mengajar itu sesuai dengan keinginan dari gurunya, bukan keinginan dari siswanya. Konsep dari Merdeka Belajar itu adalah konsep bagaimana siswa itu dia mengembangkan potensi-potensi dirinya yang ada dalam dirinya yang membuatnya tidak jenuh untuk pada saat belajar. Betul apa yang dikatakan dengan teori Bagja ya, belajar itu menyenangkan seperti itu. Barangkali seperti itu Bu Nur, Bu Nemi, sukses buat Bu Nur dengan Bu Nemi. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Dirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Baik Baik teman-teman, teman-teman, itulah tadi pengajar praktik kami Pak Haryono yang telah memberikan jawaban dan tanggapannya. Untuk Untuk pertanyaan Bu Ani tadi, bagaimana caranya ya Bu ya tadi tuh untuk anak anak yang tidak mau masuk sekolah. Nah, kita kita sebagai guru guru kita kita harus harus berkolaborasi dengan wali murid ya pertama-tama tuh. ya, Ya, berarti ada sebab bisa Bu itu kita anak tidak masuk sekolah itu. kita Cari dulu alasan anak, jangan dulu dulu menghakimi anak tidak masuk masuk itu kita kita cari dulu masalahnya dari dari awal awal dengan kan bertanya bertanya kepada orang orang tuanya tuanya langsung ya Bu, ya kita berkomunikasi untuk kolaborasi dengan wali murid ya. Baik masalah anak maupun masalah pendidikan anak. Apalagi Ibu Bu Ani yang mengajar kelas 2 ya Bu Ani ya. Itu sungguh-sungguh sangat luar biasa karena mengajar mengajar di kelas kelas 1 dan 1 kelas dan kelas 2 itu 2 itu butuh butuh energi energi yang sangat luar biasa. Semangat Bu Ani. Pengalaman saya Bu Ani ya. Dulu ketika ada anak yang jarang masuk, saya silaturahim ke rumah. Sebagai kunjungan klinis dari guru kepada siswanya, kepada muridnya. Terus kita di sana kita lihat kondisi siswa dan kita ajak bicara Bu dari hati ke hati apa masalahnya, kenapa anak itu tidak mau berangkat. Jadi kita berikan pendekatan yang lebih intensif ke rumah. Kita juga berdiskusi dengan orang tuanya mencari solusi agar anak itu berangkat ke sekolah dan memberikan semangat dan juga mencari sesuatu yang membuat anak itu tidak berangkat. Jadi kita sebagai guru tidak akan pernah bosan untuk terus mendekati anak supaya maju dalam belajar. Jadi anak itu sama Bu, tidak ada yang berbeda. Baik yang kita kelihatan anak itu pintar atau yang biasa-biasa saja, semuanya sama. Ya, mereka itu semuanya sama. Mereka adalah kita, mereka adalah berhak untuk mendapat pendidikan yang sama. Mungkin Ibu Nemi ada tambahan. Ya mungkin Ibu Ani sudah melakukan semuanya, tapi mungkin masih ada kendala dan masih susah. Maka dari itu mungkin Ibu Ani mempertanyakan hal ini kembali ya Bu ya, karena mungkin Ibu Ani sudah melakukan prosedur tadi dan mungkin lebih dari 1 kali, bahkan sampai 3 kali. Masya Allah ya Bu Ani ya, penuh perjuangan dari seorang Semangat guru Bu itu. Ani. Semangat Bu Ani. Mangga barangkali ada yang lain dari mungkin dari sisi keagamaan. Di sini Ya, ada mungkin Ibu Nini. Bu Nini Carini
Mungkin ada tambahan, Bu? Mangga. Mungkin ada solusi. Silakan Bu Syahrini. Mohon maaf Pak Iing untuk mematikan mikrofon. Mangga Ibu Syahrini. Baik, terima kasih Ibu Martana dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah yang dikemukakan oleh Ibu Ani tersebut memang seringkali terjadi kalau kita benar-benar di pedesaan atau daerah-daerah yang pinggir. Karena kendalanya mungkin banyak sekali seperti yang diutarakan bahwa anak itu benar-benar tidak mau ke sekolah dengan berbagai alasan. Mungkin tugas kita itu berkolaborasi dengan orang tuanya apa penyebabnya, kemudian biasanya bisa timbul dari sekolahnya, bisa timbul dari lingkungan, bisa juga timbul dari dalam rumahnya tersebut. Yaitu satu-satunya adalah kita berkomunikasi dengan orang tuanya, bahkan kita juga bisa ke lingkungannya, ke temannya. Kadang anak juga ketika ditanyain kenapa nggak sekolah atau lainnya, mungkin mereka juga enggan ngobrol dengan kita atau ngobrol ke orang tua mereka. Bisa jadi mereka hanya terbuka ke teman mereka atau ke guru mereka atau ke saudara mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan kita berkomunikasi ke berbagai hal tersebut, bisa ke orang tua, bisa ke lingkungan, ke temannya, atau lingkungan ngajinya, atau ke lingkungan di sekolahnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syahrini. Jawabannya sungguh sangat luar biasa ya. Bu Ani, mudah-mudahan jawaban yang tadi Bu Syahrini ungkapkan dari teman-teman juga bisa membuat Bu Ani tetap semangat untuk memberikan support kepada muridnya Bu Ani ya. Oke, Bu Nemi. Ada yang mau tanya lagi? Satu kali lagi boleh? Boleh terakhir Pak ya. Mau satu jam. Iya. Terakhir tutup. Ya, lanjut. Ini mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini terus terang baru saya kenal ketika di kantor teman kerja saya itu menjadi guru penggerak. Sedangkan tidak semua sekolah itu memiliki guru penggerak. Ya. Ketika kita menekan kegiatan yang namanya Merdeka Belajar, itu kurang dipahami oleh alim murid yang apa ya bahasanya tuh, yang tidak ada geraknya, sehingga terkesannya itu sekolahan yang tidak disiplin lah, tidak pernah gurunya ajar, padahal kita sedang apa ya punya memperhatikan bakat anak ya, yang anak sedang mengeksplor kemampuan dirinya. Kendalanya seperti itu, orang tua yang belum memahami kegiatan yang namanya Merdeka Belajar. Ketika dibandingkan dengan apa ya sekolah yang ada di daerah itu lebih dari satu, maka dibanding-bandingkan dengan sekolah yang tidak menerapkan kegiatan Merdeka Belajar. Jadi ada kesalahpahaman sehingga menjustik kesalahan tersebut itu yang tidak disiplin lah, yang ambulan lah, yang jahil. Padahal kita sudah menerapkan kegiatan Merdeka Belajar. Bagaimana memberikan apa ya
pemahaman terhadap wali murid yang pun oleh Merdeka Belajar. Terima kasih. Bagaimana caranya ya meluruskan Memberikan edukasi ke wali muridnya. ya, oke, ya. Gambaran. Baik. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan rapat wali murid Ya. dan alhamdulillah kemarin saya dan Bu Deni sudah proses awal mensosialisasikan bahwa di sekolah kita ada guru penggerak dan insya Allah anak-anaknya harus belajar. Makanya ketika ada anak yang belajar di luar ataupun tidak di dalam kelas, jangan protes, Bu. Itu adalah salah satu menemukan kemerdekaan dalam belajar. Karena belajar itu di mana saja, Pak. Ya, tidak hanya di dalam kelas ataupun tidak hanya di luar saja, tapi bisa di mana saja belajar. Makanya kemarin kita sedikit sudah memperkenalkan kepada wali murid bahwa kita itu sedang proses untuk menuju merdeka belajar, walaupun itu adalah sedikit demi sedikit. Ya, Pak, ya, karena kita tidak mungkin mudah untuk membalikan sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaan. Jadi kita proses saja, Pak, ya, sabar, step by step. Jadi mensosialisasikan tapi dengan cara baik kepada wali. Jadi insya Allah wali juga akan menanggapinya dengan positif asal kita menjelaskannya. Dan kemarin kan salah satunya kita sudah mensosialisasikannya. Pak, ya, mungkin itu saja. Kemudian ada tambahan dari Ibu Demi. Terima kasih Pak Ik. Pertanyaan yang kedua sangat hebat sekali. Intinya kalau untuk Merdeka Belajar itu bukan hanya orang tua mengetahui, tetapi kita sebagai guru-guru juga harus berkolaborasi semuanya, Pak, yang ada di sekolahan. Bagaimana caranya agar orang tua itu percaya? Kalau kita bekerja sendiri mungkin itu akan susah. Jadi gimana caranya orang tua percaya? Ya kita semua guru yang ada di sini, kita sebisa mungkin berkolaborasi bersama untuk menciptakan Merdeka Belajar tersebut. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang. Mungkin Pak Haryono mau menambahkan, Pak? Ya, yang dengan sekolah penggerak ya. Iya. Jadi, oke. Bruno, program dari pemerintah itu ada yang namanya sekolah penggerak, ada namanya guru penggerak, ada namanya organisasi penggerak. Untuk sekolah penggerak itu sasarannya adalah untuk memperkenalkan Merdeka Belajar. Nah, bagaimana orang yang mendapatkan untuk sebagai sekolah penggerak itu diambil pada saat kepala sekolah mendaftarkan sekolahnya. Nah, nanti itu mulai dari nanti ada namanya kurikulum prototipe. Itu namanya nanti akan diberlakukan di 2022. Yang untuk Merdeka Belajar itu maksudnya bagaimana? Merdeka Belajar itu adalah bagaimana siswa nanti itu tidak tidak tertekan ya dengan pada saat proses pembelajaran. Jadi nanti itu tidak jadi bagaimana mengekspor dari siswa itu sendiri ya. Nanti fungsi dari guru adalah untuk membantu. Nah, nanti itu kemarin sempat lihat untuk rancangan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, nantinya itu tidak perlu kurikulum 2013. Jadi nanti fungsi dari guru itu hanya banyak mengekspor dari siswa itu. Jadi lebih banyak
ingin bermain dan belajar gitu. Kalau untuk siswa SD, dimana kita menanyakan kepada orang tua. Jadi pada hakikatnya ya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ya dengan pembelajaran kita itu mengembalikan otak dari seorang siswa, seorang anak, dia belajar tidak dengan tekanan gitu. Jadi kalau saat sekarang ini nanti ke depan itu Bapak Ibu di kurikulum prototipe itu nanti ilmu pengetahuan sosial IPS itu akan bergabung menjadi satu dengan IPA. Jadi nanti namanya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu jadi. Nah, berarti ada pengelampingan untuk mata pelajaran ke depannya seperti itu. Jadi nanti itu Bapak Ibu lebih dimudahkan dengan program dari kurikulum yang terbaru. Nah, berikutnya lagi untuk sekolah penggerak, tadi sekolah penggerak. Nah, bagaimana untuk sekolah untuk guru penggerak? Ada sekolah yang belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak di sekolahnya. Apakah dia tetap bisa menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini, kurikulum prototipe ini? Betul. Jadi nanti itu Bapak Ibu guru secara tidak langsung semuanya itu akan berdampak pada sekolah masing-masing. Jadi maksudnya adalah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan. Ya, jadi nanti ini Bapak Ibu yang Ibu Nur dengan Ibu Nemi ini setelah nanti 9 bulan untuk pelatihan untuk pendampingan guru gratis, nanti Ibu Nemi dengan mengimbaskan buku pilihan masing-masing mengajak jadi ada baik yang dengan Ibu Nur ini dapatkan akan disampaikan kepada di satu bus seperti itu. Itu ada lagi namanya organisasi penggerak. Organisasi penggerak itu salah satunya adalah dia menekankan literasi, numerasi, dan karakter. Jadi apa yang kalau untuk di guru penggerak itu konsepnya. Jadi kalau untuk di organisasi penggerak yaitu penekanan numerasi dan karakter tadi itu. Jadi nanti dengan jadi begini. Kemarin saya sudah itu pendidikan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi anak dari kawan itu dia mempresentasikan karyanya itu dengan minatnya. Misalkan dia minatnya di robotik ya, di robotik. Jadi yang diasah itu kemampuannya membuat program, yang diasah itu adalah dengan dapat mempresentasikan dari program itu manfaat dan kegunaannya gitu ya. Itu jelas di situ. Berat ya dengan adanya penggerak ini dapat mengarahkan siswa untuk untuk lebih baik lagi ke depannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah dengan jangan khawatir dengan belum adanya guru penggerak di sekolah Bapak Ibu, dengan adanya guru penggerak satu kecamatan ini nanti akan seperti itu. Iya Pak, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya yang sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah limit selama 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan teman-teman puas tidak puas, jangan merasa puas karena kita terus belajar dan belajar. Maka kepada Ibu ini. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah kita di akhir penghujung acara. Untuk
Untuk penutupannya, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, untuk berfoto, untuk Bapak Ibu mohon menghidupkan kameranya. Kita foto bareng-bareng. Seperti gini. Ibu Ani, kameranya dihidupkan. Kamu lagi seneng. Pak Wiwin, Pak Ade Tohani, Pak Mutakin, Ibu Tri Anita. Wis kono buane. Berbagi Kameranya dihidupkan. Ya. Suruh angkit. Ibu Ani mana? Kamera belakang. Samsu lah. Ya, bentar. Ini. Bu, udah belum ya, Bu? Belum, Pak. Belum. Bentar, Pak. Ya, Ibu Ani. Udah siap Bu Carini? Pak Ing. Belum, Pak. Punten, Pak, sekali lagi. Sekali lagi. Itunya. Punten, Pak, sekali lagi. Dipersiapkan. Ibu Carini. Siap ya? 1, 2, 3. Tangannya. Cek. Kita nggak beli gula kak? Kakak ya? Atau keren. Satu lagi tangannya. Keren. Saya tetap keren, Bu. Udah, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Haryono sudah menyempatkan hadir di Jimit kami yang berkolaborasi. Terima kasih Pak Sartiman, Pak Mutakin, Ibu Carini, Pak Ade Tohani, Pak Wiwin atau Pak Macan, dan Ibu Tri Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. sukses Emi, Bu Nur. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat gitu Ibu penggerak, penggerak. Semangat. Halo Pak Wiwin. Yes. Pak Wiwin ora takon, Pak Wiwin. Wes wasentok. Terima kasih. Entok lah gue dengan. Alhamdulillah, hasil bagus. Main. Iya.